Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hello Delvers, selamat datang di channel Tamara Delv yang akan membahas mengenai tragedi dari penerbangan Prop Air 420. Prop Air sendiri adalah maskapai charteran yang berasal dari Kanada, didirikan tahun 1954, namun tahun 2018 maskapai charteran ini resmi berhenti beroperasi. Pesawat yang terlibat dalam tragedi penerbangan 420 adalah pesawat Fairchild Metroliner SA226 yang dibangun pada tahun 1977. Pada saat terjadinya kecelakaan, pesawat itu telah mengumpulkan 28.913 total jam terbang. Ada dua orang pilot di dalam penerbangan 420. Yang pertama adalah Kapten Jan Provincher yang berusia 35 tahun. Beliau bergabung dengan maskapai di tahun 1996 dan pada saat tragedi kecelakaan penerbangan 420, beliau telah mengumpulkan 6.515 total jam terbang. First officer-nya adalah Walter Stricker, usianya 35 tahun. Ia memulai karir sebagai pilotnya di tahun 1995. Kemudian pada tahun 1998, hanya beberapa bulan sebelum kecelakaan, beliau bergabung dengan maskapai Prop Air. Beliau telah mengumpulkan 2.730 total jam terbang. Berbeda dengan sang Captain, First Officer ini kurang mahir dengan menggunakan pesawat Metroliner. Lalu bagaimana penerbangan 420 ini bisa mengalami kecelakaan? Kita take off ke kronologi. Tanggal 18 Juni 1998, Prop Air dengan nomor penerbangan 420 terjadwal terbang dengan rute Dorval menuju ke Peterborough, Ontario. Pesawat itu akan terbang dengan menggunakan pesawat Fairchild Metroliner dan penerbangan akan ditempuh kurang lebih selama 90 menit. Pesawat Metroliner tersebut adalah pesawat yang tidak dilengkapi dengan autopilot. Sebelum take off, pesawat Metroliner itu dikeluarkan dari hanggar oleh Kapten yang bertugas untuk mengemudikan pesawat itu menuju ke runway 24L. Pesawat telah diizinkan untuk taksi ke runway 24L dan menunggu izin untuk lepas landas. Hanya beberapa saat setelahnya izin lepas landas diberikan oleh menara kontrol. Kemudian di saat itulah First Officer berganti tugas dengan Kapten. Ia bertugas menjadi pilot penerbang. First Officer mengatakan I take control. Kemudian pesawat Metroliner meluncur di runway 24L. Ada 9 orang penumpang dan 2 pilot di dalam penerbangan, sehingga total hanya ada 11 orang di pesawat itu. Pesawat mulai meluncur, kemudian roda pendaratan mulai naik. Dengan kata lain, pesawat itu mulai mengudara. Beberapa saat setelahnya, kemudian roda pendaratan ditarik dan pilot mengatur flaps. Sesuai dengan rencana, penerbangan 420 ini akan terbang di ketinggian 16.000 kaki. Pesawat Metroliner itu mengudara dengan normal dari bandara keberangkatannya. Tapi tiba-tiba saja, sekitar 12 menit setelah pesawat lepas landas, kedua pilot dikagetkan dengan bunyi peringatan. Bunyi peringatan wings overheat tiba-tiba saja menyala, disusul dengan bunyi peringatan yang menunjukkan masalah pada hidrolik. Saat itu keputusan Kapten adalah langsung mengambil daftar checklist untuk memeriksa dan menanggulangi masalah. Belum sempat Kapten melakukan pemeriksaan pada daftar checklist, peringatan itu tiba-tiba saja mati. Maka fokus dari kedua pilot adalah untuk menangani masalah pada hidrolik pesawat. Kapten langsung mengumumkan kepada menara kontrol bahwa mereka memiliki masalah pada hidrolik pesawat. Sedikit informasi tambahan mengutip dari Aircraft Investigation, pada pesawat Metroliner terdapat 2 sistem hidrolik. Satu untuk mengatur flaps dan satu lagi untuk mengatur roda pendaratan. Mengetahui ada masalah dengan sistem hidrolik di dalam penerbangannya, saat itu pilot memberikan informasi kepada para penumpang bahwa pesawat ini mengalami masalah teknis dan akan kembali ke bandara Dorval. Karena Metroliner ini adalah pesawat kecil dan tidak terdapat pintu kokpit, sehingga pilot dan penumpang bisa langsung berkomunikasi. Jika hidrolik tidak berfungsi, maka flaps tidak akan bisa digunakan dan roda pendaratan harus diturunkan secara manual. Sekitar 30 detik setelah bunyi peringatan mengenai masalah hidrolik menyala di ruang kokpit dan pesawat belum sempat berputar menuju ke bandara Dorval, tiba-tiba saja First Officer menyadari sesuatu yang salah dengan penerbangannya karena pesawat itu tiba-tiba saja miring ke kiri. Maka kemudian First Officer harus mengatur posisi pesawat dengan memutar aileron trim ke kanan. Posisi pesawat saat itu stabil, tapi hanya beberapa saat setelahnya pesawat kembali lagi roll ke kiri. Keanehan ini sempat didiskusikan dengan Kapten, tapi saat itu Kapten mengatakan First Officer hanya harus mengatur aileron trim. Pesawat mulai berbelok, kemudian ketinggiannya mulai diturunkan. Namun ketika pesawat itu turun, ternyata visibilitas dari kedua pilot ini nyaris di titik nol. Maka saat itu pilot harus mengendalikan pesawat
pesawat hanya dengan mengandalkan instrumen. Hanya beberapa saat setelahnya, tiba-tiba saja terdengar dari rekaman CVR seorang penumpang perempuan berteriak untuk memberitahu pilot bahwa ia telah melihat adanya asap di bagian mesin sebelah kiri pesawat. Tidak cukup jelas apakah ada api atau tidak, tapi penumpang itu mengatakan ia melihat asap. Karena kemungkinan adanya kebakaran di bagian mesin sebelah kiri, maka sesuai dengan prosedur, Kapten harus mematikan mesin yang bermasalah itu atau mesin sebelah kiri. Kapten mematikan mesin sebelah kiri agar kebakaran tidak menyebar. Di ketinggian sekitar 8.000 kaki, Kapten mengambil alih kontrol penerbangan, kemudian mulai lagi berkomunikasi dengan ATC. Saat itu Kapten melapor mengenai kondisi penerbangannya dengan mengatakan kemungkinan ada masalah dengan mesin sebelah kiri. Saat itu ATC merespon pernyataan dari Kapten dan mengatakan mereka sedang memantau penerbangan 420 yang sedang berputar menuju ke Bandara Dorval. Tapi setelah itu ada instruksi dari menara kontrol yang mengatakan agar penerbangan 420 mendarat di Bandara Mirabel karena posisinya sangat dekat ketika itu. Kapten lantas meminta izin untuk approach ILS ke runway 24L. Izin diberikan. Bandara Mirabel ini memiliki runway yang panjang sehingga pilot memiliki cukup ruang untuk menghentikan pesawatnya meskipun pada saat proses pendaratan pesawat itu masih terlalu cepat. Setelah mengetahui akan ada sebuah pesawat yang mendarat darurat di Bandara Mirabel, layanan kedaruratan langsung bersiaga dan standby di dekat runway 24L. Sementara itu, lagi-lagi pilot memberikan pengumuman kepada penumpang bahwa pesawat itu akan mendarat darurat di Bandara Mirabel atau mereka akan mengalihkan pendaratan. Pesawat hanya sekitar 7 menit lagi dari touchdown, namun dari rekaman CVR terdengar lagi seorang penumpang perempuan berteriak dan memberitahu pilot bahwa kali ini ia bukan hanya melihat asap di mesin sebelah kiri, tapi ia melihat kobaran api di mesin sebelah kiri. Saat itu kedua pilot bingung karena sebenarnya mereka sudah mematikan mesin sebelah kiri. Lalu apa yang terjadi hingga tiba-tiba saja mesin sebelah kiri pesawat itu terbakar? Pilot melapor lagi pada menara kontrol bahwa ada masalah dengan mesin kiri dari pesawat itu karena mesin mengeluarkan api. Pilot memeriksa landing checklist dan saat itu mungkin yang terpikir oleh pilot adalah harus melakukan pendaratan secepat mungkin. Kapten jelas sedang berjuang untuk melakukan pendaratan darurat dengan aman. Bahkan saat itu ia harus melakukan pendaratan dengan masalah di penerbangannya seperti adanya masalah pada sistem hidrolik, kemudian kebakaran di mesin sebelah kiri dan salah satu mesinnya ini mati. Beberapa saat setelahnya pesawat semakin dekat dengan runway, maka Kapten meminta first officer untuk menurunkan roda pendaratan secara manual. Roda pendaratan diturunkan oleh first officer secara manual, tapi ternyata mereka dikejutkan dengan lampu hijau yang menyala itu hanya pada bagian roda pendaratan depan dan roda pendaratan kanan, sementara yang kiri tidak menyala. Hal itu mengindikasikan bahwa roda pendaratan kiri tidak turun. Pesawat hanya berjarak sekitar 1 km lagi dari runway dan ketinggian pesawat sudah sangat rendah, maka Kapten memutuskan untuk tetap melanjutkan proses pendaratan daruratnya. Dari kejauhan ternyata petugas pemadam kebakaran yang sudah standby di dekat runway 24L mulai melihat bahwa pesawat itu terbakar pada bagian kirinya, tapi tidak ada yang bisa dilakukan oleh layanan kedaruratan hingga pesawat itu touchdown. Sekitar 20 detik sebelum pesawat touchdown, pilot berteriak agar semua penumpang menunduk untuk pendaratan darurat. Namun ternyata 5 detik sebelum pesawat itu touchdown, semua layanan kedaruratan yang sudah standby di dekat runway melihat bahwa posisi pesawat benar-benar tidak stabil. Pesawat itu miring ke kiri. Dalam beberapa detik berikutnya, tiba-tiba saja pesawat itu miring dengan sudut 90 derajat. Posisi pesawat itu terus miring, bahkan pesawat terbang dalam posisi terbalik, namun belum jatuh. Beberapa detik selanjutnya barulah pesawat itu jatuh menghantam runway, kemudian terseret dalam posisi terbalik. Pesawat itu terseret di runway 24L dan terus terseret hingga kemudian keluar dari runway 24L menuju ke daerah rerumputan di samping runway. Melihat sebuah pesawat mengalami kecelakaan di dekat runway, petugas layanan kedaruratan langsung menuju ke lokasi kecelakaan. Saat itu mereka langsung berupaya untuk memadamkan api karena ternyata pesawat itu langsung terbakar dengan hebat. Layanan kedaruratan berupaya untuk menyiramkan busa sebanyak-banyaknya agar bisa memadamkan api. Beberapa saat setelah apinya padam, kemudian suhunya cukup dingin, petugas pemadam kebakaran ini mulai melakukan evakuasi. Mereka dihadapkan dengan kondisi yang sangat sulit, di mana mereka harus mengevakuasi penumpang dalam kondisi pesawatnya terbalik, sehingga yang harus dilakukan adalah membuka bagian-bagian pesawat secara paksa. Ketika salah seorang tim evakuasi masuk ke dalam pesawat, ia sudah melihat kondisi di dalam pesawat itu benar-benar kacau.
di mana kursinya sudah terbalik dan kondisinya benar-benar menakutkan. Ada 3 orang yang awalnya diselamatkan oleh tim evakuasi. Mereka dikeluarkan tapi ternyata dalam kondisi meninggal. Setelah itu tim evakuasi melaporkan bahwa semua orang yang berjumlah 11 orang di dalam pesawat itu dinyatakan meninggal dunia. Biro Investigasi Kanada langsung menuju ke lokasi di mana pesawat Metroliner itu mengalami kecelakaan. Kemudian mereka langsung melakukan penyelidikan awal dengan memintai keterangan saksi-saksi. Di antaranya adalah keterangan dari petugas pemadam kebakaran dan ATC. Petugas pemadam kebakaran mengatakan bahwa ia melihat kondisi pesawat yang terbakar di bagian mesin sebelah kiri. Sementara itu ATC melaporkan kejadian-kejadian yang sempat dilaporkan oleh pilot di mana mereka mengalami masalah dengan hidrolik, kemudian mesinnya terbakar dan salah satu mesin pesawat itu harus dimatikan. Karena pesawat Metroliner itu tidak dilengkapi dengan FDR, maka tim investigasi mau tidak mau harus menyelidiki apa masalah di dalam penerbangan itu melalui reruntuhan pesawat. Nah, karena ada laporan dari pilot 420 kepada ATC bahwa salah satu mesinnya terbakar, maka fokus utamanya adalah memeriksa bagian mesin pesawat. Tapi ternyata ketika dilakukan pemeriksaan lebih jauh, tim investigasi tidak menemukan adanya masalah pada mesin kiri karena sebenarnya mesin kiri tidak terbakar. Hasil penyelidikan CVR mengungkap bahwa ada bunyi peringatan wing overheat di dalam penerbangan itu, tapi hanya sebentar. Setelah itu tiba-tiba saja mati dan muncul lagi peringatan lain, yaitu peringatan mengenai masalah dengan hidrolik. Pilot sepertinya belum sempat merespon peringatan pertama mengenai wing overheat. Bunyi peringatan wing overheat inilah yang kemudian memberi petunjuk kepada tim investigasi mengenai kemungkinan adanya masalah pada sayap pesawat. Nah, tapi penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa justru masalahnya ada pada bagian roda pendaratan kiri, di mana peringatan wing overheat ini menyala karena sensor yang terletak pada bagian roda pendaratan sebelah kiri. Karena ada masalah dengan roda pendaratan sebelah kiri, maka mereka mencoba untuk memeriksa lagi detail dari bagian-bagian roda sebelah kiri. Kemungkinan masalah utamanya adalah pada bagian rem. Mereka curiga bahwa rem di pesawat itu terlalu panas sehingga kemudian menyebabkan kebakaran pada sisi sebelah kiri pesawat. Tapi tim investigasi cukup aneh karena jarak antara roda pendaratan dengan tangki bahan bakar itu cukup jauh. Dari mana apinya berasal? Ketika melakukan penyelidikan lebih jauh lagi, mereka menemukan adanya saluran hidrolik yang terhubung ke roda pendaratan dan flaps dalam kondisi meleleh. Tim investigasi melakukan serangkaian uji coba untuk membuktikan apakah cairan hidrolik bisa terbakar jika terkena suhu tertentu. Akhirnya, dari salah satu uji coba menghasilkan fakta bahwa cairan hidrolik jika terkena panas sekitar 600 derajat Celcius akan menimbulkan api. Hingga kemudian tim investigasi menyimpulkan bahwa saluran hidrolik yang terhubung ke roda pendaratan dan flaps itu meleleh, kemudian cairannya bocor. Dari sanalah akhirnya terjadi percikan api dan kebakaran dimulai. Kejadian seperti ini ternyata pernah terjadi sekitar 10 tahun sebelum kecelakaan penerbangan Prop Air 420, dan ketika diselidiki, kecelakaan di 10 tahun yang lalu itu disebabkan karena brake dragging atau ketika bantalan atau boot rem yang tidak terlepas sepenuhnya saat pedal rem dilepas. Jadi kemudian tim investigasi harus melakukan penyelidikan lagi di bandara asal atau bandara keberangkatan penerbangan Prop Air 420, yaitu Bandara Dorval. Saat itu mereka meminta keterangan dari petugas ATC dan petugas ATC melaporkan bahwa pesawat itu keluar dari hanggar, kemudian setelah itu langsung menuju ke runway 24L untuk melakukan proses lepas landas. Tapi anehnya, proses lepas landas dari penerbangan itu cukup lama atau memakan lebih dari setengah runway. Mengetahui informasi itu, tim investigasi menyimpulkan bahwa rem dilepas oleh kapten atau dimatikan oleh kapten pada saat pesawat keluar dari hanggar. Tapi kapten atau first officer tidak memastikan apakah bantalannya terbuka atau benar-benar terlepas. Faktanya bantalan dari roda pendaratan sebelah kiri ini tidak terlepas dengan benar, sehingga kemudian ketika pesawat berakselerasi dan berada di runway, pesawat itu meluncur dan membutuhkan waktu yang cukup lama, kemudian membutuhkan runway yang lebih panjang. Saat itulah bantalan dari rem bergesekan dengan roda pendaratan yang akhirnya menimbulkan panas. Ketika roda pendaratan ditarik, panas yang sudah berada di sekitar roda pendaratan itulah yang melelehkan bagian saluran hidrolik. Untuk memastikan apakah teori yang disimpulkan oleh tim investigasi itu benar, mereka mencoba untuk memeriksa detail dari pesawat Metroliner. Kemudian mereka menemukan sebuah buletin yang dikirimkan pada pihak maskapai 5 tahun sebelum
sebelumnya. Buletin itu menginformasikan kepada pilot agar memperhatikan kondisi bantalan rem. Tapi anehnya, isi dari buletin itu tidak terdapat pada daftar checklist di maskapai Prop Air. Sehingga kemudian investigator menyimpulkan saat pesawat meluncur di runway, bantalan rem sebelah kiri tidak terlepas, membuat gesekan pada roda pendaratan kiri. Roda kemudian ditarik beberapa saat setelah pesawat mengudara. Panas itulah yang menyebabkan sambungan hidrolik meleleh hingga cairannya menetes dan menyalakan peringatan di kokpit. Lalu peringatan hilang karena kemungkinan terjadi kerusakan sistem pada bagian sayap kiri pesawat. Ada beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Biro Investigasi Kanada. Salah satunya adalah agar buletin penting yang diberikan oleh pabrikan pesawat itu diinformasikan kepada pilot, atau bahkan jika sangat penting harus dimasukkan ke daftar checklist maskapai. Nah Delvers, itulah informasi dari channel Tamara Delv. Semoga bermanfaat untuk kita semua karena satu sejarah penerbangan lagi sudah aku bahas untuk kalian. Buat kalian yang belum subscribe, coba cek dulu. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi, di komen-komen. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kata Kak Arif, jangan lupa di like. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tidak terlalu berpengalaman menggunakan pesawat Fairchild Metroliner. Pesawat itu akan terbang dengan menggunakan sebuah pesawat Fairchild Metlo. Sebelum pesawat itu take off, pesawat tersebut mengetahui ada masalah dengan sistem hidrolik di dalam penerbangannya. Bandara Mirabel ini memiliki pesawat yang terbakar dengan hebat. Agar buletin-buletin penting itu harus dimasukkan ke daftar checklist agar kemudian Oke, 1, 2, 3